Halo Smoners, selamat datang di podcast For You, berkarya, berbagi, menginspirasi. Oke, baik. Sekarang kita sudah kedatangan tamu nih, yaitu Bapak Suhardianto yang biasa dipanggil Pak Gito. Pak Gito ini merupakan salah satu guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Manggar yang juga memiliki prestasi. Beliau baru saja mengeluarkan buku perdananya yang berjudul Iluminasi Menulis. Ini dia bukunya. Oke, sekarang kita tanya aja Bapak Gito, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ataya apa kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Baik, kira-kira Pak, buku ini nih bercerita tentang apa sih Pak? Baik, terima kasih. Baik, kalau berbicara masalah cerita, sebenarnya salah satu karya yang telah hari ini mungkin bisa kita lihat secara bersama-sama, satu buah buku yang telah hadir di tengah-tengah kita, khususnya bagi pembaca pada umumnya dan tidak melihat dari seluruh kalangan. Isi dari satu iluminasi menulis ini pada dasarnya kita ingin menerangkan, memberikan suatu teori maupun praktek kepada para pembaca buku ini yang suatu saat tentunya akan memulai satu kegiatan tulis menulis. Dalam buku ini sudah harus dibekali bagaimana cara menulis yang baik serta contoh dari sebuah tulisan. Nah, di dalam satu buku ini bukan hanya memuat salah satu iluminasi tentang karya ilmiah Ovini, tetapi di sini juga ada kombinasi yaitu tentang karya sastra. Nah, tentang satu karya sastra juga di sini diceritakan suatu contoh. Di sini ada dua buah contoh cerpen yang nantinya tentunya kepada mereka tidak ada alasan untuk membuat satu tulisan itu merasa sulit, merasa terbebani dengan hadirnya buku ini. Mudah-mudahan Ataya maksudnya bisa memberikan kontribusi yang baik terhadap dunia pendidikan, terutama bagi pembacanya. Ya. Itu kira-kira. Motivasi Bapak dalam menulis itu apa Pak? Ya, baik. Setiap goresan satu pena di dalam satu menulis tentunya harus mempunyai satu makna. Dalam satu makna yang kita ungkapkan, yang akan kita hadirkan, tentunya ada keinginan ataupun motivasi tersendiri bahwa karya yang harus kita buat ini agar nantinya itu bisa berguna dan bisa untuk dipersembahkan kepada para pembaca. Nah, di samping itu juga sebenarnya motivasi yang saya berikan ini sebenarnya saya katakan seperti yang pertama tadi, tidak ada lagi ibaratnya istilah bahwa menulis itu sulit, menulis itu susah, kemudian tidak memandang usia. Jadi ibaratnya dengan usia Bapak aja seperti ini masih bisa melakukan suatu kegiatan, suatu karya segala macam. Nah, jadi juga ini berlaku untuk Ataya sendiri. Kalau sudah baca buku itu nanti insya Allah dia akan lancar dengan menulis segala macam. Itu motivasinya. Oh gitu. Nah, buku ini kan bercerita juga tentang pengabdian Bapak selama 23 tahun. Apa sih Pak yang paling berkesan selama Bapak mengabdi 23 tahun menjadi guru? Baik. Kalau kita melihat satu kesan berarti kita hanya terkadang memandang satu hal yang enak aja. Iya kan? Terkadang kita punya prinsipnya seperti itu. Kalau berkesan itu artinya yang ada hal yang di hati. Tetapi terkadang pun satu hal yang berkesan itu walaupun tidak enak di dalam satu hati juga berkesan sebenarnya. Nah, itu ya. Jadi hal inilah yang akan menjadi pemicu ibaratnya untuk ke depan ini apabila kita melaksanakan sesuatu itu. Selama saya mengabdi selaku guru PNS ini terutama, kalau jenjang dalam artian kalau segi pengalaman segala macam, pengalaman mengajar dari segi Bapak sudah kurang lebih
kemarin sekitar Februari itu sudah menginjakkan 23 tahun selama menjadi PNS. Dan tugas mengajar selama ini sudah ibaratnya kata orang Belitung itu sudah ditangkayau tuh. Ya mungkin Ataya saja mungkin. Apa tuh Pak? Jadi sudah kemana-mana. Oh, oke, baik. Jadi mulai dulunya tahun 93 Bapak itu tamat. Kemudian honor di SMA Negeri 1 Kelapa Kapit. 93 sampai dengan juga 98 juga saya mengajar, Bapak mengajar di STM Stania. Jadi 2 sekolah. Kemudian 98 ikut tes untuk PNS. Bapak ditugaskan di tempat yang paling jauh. Kalau dulunya kalau kita masih ibaratnya bergabung dengan Belitung maupun Belitung Timur, Bapak ditempatkan di salah satu tempat di SMP Negeri 2 Membalong. Jauh. Wah, jauh kan? Jauh banget. Nah, semangat pengabdian di sana itu tahun 98 ya untuk bertugas itu. Kemudian Bapak mutasi 2002 ke SMP Negeri 3 Damar. Nah, itu masih jadi guru. Kemudian selama dari SMP Negeri 3 Damar itu untuk pengabdian selanjutnya Bapak menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 3 Dendang. Dari SMP Negeri 3 Dendang kemudian ditarik menjadi kepala sekolah di SMK Negeri 1 Manggar. Kurang lebih 10 tahun 8 bulan untuk dari segi karir jadi kepala sekolah, kemudian habis masa jabatan, kemudian menjadi guru di SMK 1 Manggar. Nah, hal yang berkesan selama Bapak itu bertugas, Bapak tidak pernah untuk mengeluh menghadapi itu semua. Itu yang sangat berkesan bagi Bapak. Kemudian Bapak selalu menjalani semua itu dengan penuh gembira, dengan tanpa putus asa. Padahal kalau dibandingkan ibaratnya tugas yang jauh, mungkin banyak kita itu sudah mengeluh. Apalagi setiap minggu Bapak harus pergi lagi ke tempat tugas. Nah, kemudian dalam menempuh satu perjalanan itu tentunya banyak sekali liku-liku yang kata orang ya dari segi jarak tempuh, lelah, meninggalkan keluarga, terkadang di rumah. Nah, tetapi itu terlupakan semua karena Bapak melaksanakan itu dengan sangat senang, menjalankan satu tugas, menerima apa adanya, dan inilah suatu hal yang sangat berkesan bagi Bapak. Diterima dengan baik ya, diterima dengan baik, dan alhamdulillah sampai hari ini kita masih dapat bersama-sama di sini. Yang mungkin bagian orang mengatakan mungkin tidak pernah akan terpikirkan kok begitu sudah sampai lagi ke SMA Negeri 1 Manggar, bertemu dengan Ataya, bertemu dengan kawan-kawan semua, dengan guru-guru yang semuanya yang luar biasa, itu hal yang sangat berkesan. Ya, Bapak kan berarti kembali lagi ke SMA Negeri 1 Manggar. Bapak juga merupakan salah satu alumni SMA Negeri 1 Manggar nih. Menurut Bapak apa sih perbandingan sekolah pada zaman dahulu dengan zaman sekarang, dan tanggapan Bapak terhadap siswa-siswa masa kini itu seperti apa, Pak? Ya, bisa saya katakan atau Bapak katakan sangat luar biasa untuk perkembangan untuk zaman sekarang. Bapak tamat tahun 87. Ataya bisa membayangkan sendiri. 87 itu apa yang ada? Semuanya serba terbatas, ya kan? Informasi, media sosial, itu semuanya tidak ada. Pada saat itu hanya berhubungan dengan surat menyurat. Kemudian informasi yang kita terima itu sangat lambat. Nah, kalau sekarang sangat luar biasa perkembangan media sosial, perkembangan teknologi yang sangat canggih, itu sangat memudahkan sama sekali semuanya itu. Nah, ini salah satu faktor untuk mendukung prestasi untuk ke depan. Semakin banyak informasi yang kita terima, semakin canggih, semakin cepat kita menerima, otomatis. Nah, kalau dulu mana ada. Jadi kalau dulu itu, kalau tahun 87, kalau patokan dengan jadwal, kalau jadwal pelajaran pada saat itu, jadwal ulangan, itu tidak akan pernah berubah loh. Nah, harus dengan apa? Karena informasi tidak ada. Jadi, kalau guru dulunya tidak pernah membuat jadwal itu sampai 2-3 kali. Informasi untuk memberikan satu tugas tidak pernah sampai 2-3, hanya 1 kali saja. Langsung fix gitu. Langsung fix. Kalau sekarang
terkadang bisa berubah toh, Iya. besok berubah. Ini harus kita laksanakan. Iya. Karena apa? Karena kecepatan teknologi yang sekarang Iya. jadi. Nah, berbicara masalah untuk perkembangan ibaratnya pada saat ini, saya katakan SMA Negeri 1 Manggar saat ini sangat luar biasa dari seluruh bidang. Mm. Dari baik itu prestasi guru-guru, kemudian prestasi anak didik, segala macam itu sangat luar biasa. Kemudian tadi untuk menangkap suatu ide ataupun pesan, informasi ataupun ibaratnya info-info yang di luar sangat cepat sekali untuk sekarang ini. Maka saya lihat grafik kenaikan dari prestasi kita itu baik guru maupun siswa itu sangat luar biasa. Ya. Ya, untuk Banyak itu kita berubah bisa ya. aplaus loh Iya, kepada SMA Negeri 1 Manggar sekarang ini. Dan ini harus kita pertahankan, bahkan harus kita cari terus. Nah, kita banggakan sekarang mungkin ada pertukaran pelajar, Iya. ada juara KSN sampai mengalahkan ibaratnya sekolah dengan puluh-puluh sekolah yang notabene-nya luar biasa, Iya. tapi kita bisa menyaingi itu. Nah, ini kemajuan yang sangat signifikan loh dibandingkan kita yang kemarin. Walaupun kita di tahun 87 itu, contohnya saja, SNPTN pada saat itu, ibaratnya kita sudah masuk di dalam satu SNPTN, kalau masuk di dalam IPS, kelas IPS, terus terang kelas Bapak itu sampai 13 orang dulu yang dapat. Tanpa melihat ibaratnya kita memilih yang di mana. Iya. Harus, kalau sekarang kan kita bebas untuk memilih, kan? Iya. Nah, kalau dulu sudah ada ketentuan, ini harus memilihnya seperti ini harus memilihnya Hmm. seperti ini. Nah, fix semua, Iya. tidak ada berubah. Gitu. Kalau sekarang bisa saja guru memberikan satu tugas, tidak perlu lagi mencatat di papan tulis, Mm-mm. ya penuh Iya. dengan satu File. gawai saja cukup. File. Ini nggak cukup. Ya, mungkin itu. Iya. Baik Pak, ngomong-ngomong kita kembali lagi ke buku, kira-kira buku Bapak ini bakal dijual atau gimana Pak? Baik, buku ini kita ingat kemarin kita sudah di-launching oleh Bapak Bupati pada tanggal 4 Februari ya, kurang lebih bersamaan dengan acara Honda kita, yaitu Oces Challenge itu. Mm-mm. Pada saat launching itu memang saya sudah memberikan satu statement bahwa buku ini berhubungan dengan persembahan saya 23 tahun pengabdian, dan buku ini memang saya peruntukkan untuk para pendidik, untuk para sekolah yang ada di Kabupaten Belitung Timur. Dan ternyata pada saat ini yang request buku ini semakin nambah meningkat. Itu Keren ya Pak. malah sekarang kita sudah harus masuk cetakan yang kedua. Wow. Sekarang sedang OTW loh. Keren. Nah, jadi tadi juga saya sudah ketemu dengan Pak Bupati Belitung Timur. Beliau juga di sana memberikan satu pengantar. Kemudian dalam buku itu juga sudah dimiliki. Dan untuk sekolah yang di Belitung Timur ini saya gratiskan, tidak dijual. Ini sebagai wujud kontribusi kita mau berbuat. Ibaratnya mengapa kita harus ibaratnya banyak yang harus syarat-syaratnya harus banyak. Kalau kita masih bisa mau memberi, udah silakan kita beri. Ya, tapi di sisi lain dengan adanya hal seperti ini, saya juga tidak menyangka ternyata sekolah yang belum dapat itu ada yang sampai WA itu. Jadi Pak Gito, SMP kami belum kebagian loh. Jadi saya katakan sedang OTW aja. Memang on the way ya. Ya on the way ya. Istilah anak sekarang. Iya. Jadi sekarang sedang proses percetakan yang kedua. Mudah-mudahan nanti yang belum itu insya Allah akan kita bagikan. Dan ini juga bukan hanya di Belitung Timur loh. Kemana aja Pak? Jadi tempat pernah saya bertugas pertama, yaitu di SMP Negeri 2 Ombalong juga saya kasih. Kemudian SMA Negeri 1 Kelapa Kampir juga dengan STM juga saya kasih. Nah, yang lain itu belum kebagian karena tadi stok kita Habis. Iya, jadi saya juga enggak nyangka loh, atau ya. hanya Selaris ibaratnya Jadi tadi kawan ada ngomong, wah ini bisa bestseller. Ya udah, mudah-mudahan aja. Gitu ya. Gitu. Oke Pak, berarti selama penyusunan buku ini kan tidak mungkin mulus-mulus aja, pasti ada kendalanya. Pasti. Apa tuh Pak kendala terbesar dalam penyusunan buku ini? Kendala yang terbesar sebenarnya yang terlalu terbesar itu tidak ada. Tapi di sini saya sangat bangga dan bahagia sekali. Saya dikelilingi oleh orang-orang hebat.
Karena tanpa mereka mungkin sebesar ataupun sekecil apa hambatan itu, kalau mereka tidak bantu mungkin tidak akan bisa juga teratasi. Nah, tetapi dengan adanya orang-orang hebat tadi bersama dengan saya untuk memikirkan juga memberikan satu kontribusi terhadap buku ini, ya hambatan itu seakan-akan tidak nampak. Nah, hal ini yang akan menjadi hambatnya saja hanya waktu saja. Mungkin terkadang Bapak menulis satu buku itu kan dalam satu hari itu kita harus ngajar juga. Iya. Kemudian harus membuat satu mungkin opini, mungkin buat satu cerpen. Nah, terkadang kita blur itu karena kita juga harus memikirkan harus mengajar. Pembagian waktunya Pembagian ya, Pak. waktu. Kemudian belum bebas tugas yang lain. Iya. Karena Bapak kan selaku wakil humas. Nah, terkadang harus ke sana ataupun kemari segala macam. Nah, untuk itulah jadi hambatan sekecil apapun atau sebesar apapun, dengan adanya saya didampingi oleh orang-orang hebat itu yang bersama dengan saya, insya Allah inilah hasilnya bisa terwujud. Ya. Oke, baik Pak. Terakhir Pak, apa kesan dan pesan Bapak dan juga ucapan terima kasih Bapak untuk para penonton podcast sekarang ini? Apa nih Pak? Yang pertama, saya bersyukur karena adanya podcast ini, kemudian tim podcast ya. Segala sesuatu kegiatan dia yang ada di sekolah ini bisa terakomodir, dan kemudian juga kita ada pilihan satu kegiatan yang lain dari baik itu kegiatan OSIS. Podcast ini adalah salah satu sekarang itu digandrungi ya. Nah, itu bahasa keren itu mungkin sedang naik daun lah. Ya, dan ini harus kita pertahankan, harus kita bina terus. Nah, kemudian untuk kesan saya di dalam satu buku ini kepada satu pembaca, juga kepada siswa, jangan berhenti dan jangan takut untuk memulai dalam satu menulis. Nah, kemudian ucapan terima kasih tentunya tak luput saya sampaikan. Buku ini hadir, saya katakan, dengan adanya juga orang-orang hebat, ya, terutama Bapak Bupati Belitung Timur yang bersedia memberikan satu kata pengantar, kemudian Kacabdi Wilayah 5, Pak Adi Zahriyadi, kemudian pengawas senior juga saya libatkan seperti Pak Herman, kemudian kepala sekolah kita yang selalu memberikan satu dukung, Pak Sabarudin, terima kasih lagi, kemudian Bapak Ibu guru, kemudian juga kalian juga semua, dan yang tak lebih adalah Pak editor saya, Pak Hari, kemudian Pak Ares, ya. Beliau sudah bersedia memberikan juga kontribusi terhadap buku ini. Nah, mengapa saya katakan di sini bahwa menulis itu, kalian sendiri lah ya, mungkin merasa menulis itu susah banget, ya kan? Padahal dengan menulis itu kita apa yang kita pikirkan tulis saja, sehingga nanti dia akan diperbaiki dengan sendirinya. Ya, mungkin kita mulai saja. Kalau seandainya belum dapat menulis berbagai opini, ya kita dengan puisi. Puisi itu kan curahan hati, tapi sudah belajar kan. Tidak bisa misalnya kita mengimajinasikan satu puisi ya dengan nama kita bisa. Seperti Bapak Suhardianto, mungkin S-nya apa, ya kan? Yaudah, sebagai logika aja. Mungkin S-nya saya katakan secerca cahaya melintas. Ya kan, ini sudah mulai nih, ya kan. Mungkin U-nya untayan nada-nada sendu tercipta, ya kan. Kemudian apalagi hanya inilah yang kudapatkan, hanya lagi antara cinta dan benci. Itu sudah nyambung loh. Ya. Ya, kemudian R misalnya rintik hujan di senja hari. D-nya daun-daun pelambuyan yang berguguran. Bisa kan? I-nya inilah yang kudapatkan. Ya, A-nya antara benci dan rindu. Kan asik sebenarnya dalam satu menulis itu ya. T-nya tadi kalau kita bicara tadi sudah sampai di mana itu? Suhardi N ya. Nah, tadi antara cinta dan benci ya. Namamu dan namaku, T-nya terukir di dalam hatiku, ya kan? Tapi sampai kapan? Tanda tanya. O-nya ombak kan berhenti menerpa kita. Kan fokus di situ. Saya sudah bisa membuatkan satu visi dalam satu tulisan.
kalian juga harus bisa hal seperti itu. Misalnya ataya, hanya apa. Jangan dipikirkan salahnya dulu. Nah, itu jadi kita mulainya seperti itu. Mungkin itu. Jadi ini nanti mungkin insya Allah ataya dengan kawan-kawan podcast, saya masih merilis dengan buku yang kedua. Judulnya itu Rampai Cerpen, Tak Lekang Oleh Waktu. Dengan pen ini kugoreskan kata menjadi makna sehingga menjadi apa. Yaitu ya. Itu mudah-mudahan nanti ini juga bisa terbit yang kedua. Tapi ini dalam proses. Mudah-mudahan doakan saja agar Bapak selalu sehat. Amin, Ya kan? amin. Sehingga karyanya juga bisa dinikmati orang lain. Ya. Nah, satu hal yang terjadi, buku ini nanti jangan lupa tidak dibaca, harus kalian baca. Karena di situ ada 2 buah cerpen. Cerpen itu antara kisah nyata loh, ada yang terjadi. Yang dulunya ceritanya ini sebenarnya itu adalah mantan murid Bapak sendiri, yang sekarang beliau sudah sukses. Nah, dengan melalui dia komunikasi melalui WA, dengan ibaratnya katanya saja dia hanya menceritakan sekilas, maka dapat Bapak rangkaikan menjadi 2 buah cerpen. Yang pertama itu adalah Panggil Aku V, yang keduanya itu Elegi Suatu Kisah Untukmu Riana. Nah, sedangkan judulnya saja sudah menarik, apalagi isinya. Iya kan? Tuh, mau dibuat cerpen. Ya, itu Ataya. Oke. Ya. Berarti kalau kata Pak Gito, kita itu jangan takut dan harus berani untuk memulai menulis atau apapun karya sebagaimanapun ya Pak. Pokoknya harus berani dan percaya diri. Baik, mungkin podcast kali ini segitu saja. Terima kasih untuk Bapak yang sudah mau diundang ke Podcast for You. Oke. Tunggu aja karena lagi on the way percetakan kedua. Baik semuanya, jangan lupa untuk berkarya, berbagi, dan menginspirasi. Dan ingat, lebih baik salah dalam berkarya daripada memamerkan kegagahan tanpa karya.